Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari teman saya, 2 teman saya dan saya. Saya Salsabila Cynthia Almanda dan 2 Saya teman. Zasteningrum. Saya Boris Perdana. Ya, kami dari kelompok 5 dari kelas AK 4105 untuk mata kuliah Audit Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktekkan tentang sebuah aplikasi audit tools yang bernama Alfas, di mana dengan menggunakan Microsoft Excel di dalamnya. Baik, untuk memulainya, saya akan disampaikan oleh teman saya Aziza. Baik, di sini di dalam Atlas terdapat beberapa konten. Yang pertama itu ada pre-engagement, yang kedua risk assessment, yang ketiga risk response, dan yang terakhir itu completing and reporting. Nah, di sini kami akan membahas pre-engagement, yaitu yang terdiri dari A110 analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, A120 alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya yang akan dijelaskan oleh saya, A130 surat perikatan, A140 surat tugas yang akan dijelaskan oleh Salsabila. Selanjutnya A150 pernyataan independensi dan A160 komunikasi tim perikatan yang akan dijelaskan oleh Faris Ilham. Yang pertama langsung saja ke A110, analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Pada tahap ini terdapat tampilan awal yaitu berupa identitas, berupa nama KAP, nama AP atau akuntan publik, nama klien, alamat klien, dan sebagainya. Dan di sini ada analisis resiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien yang berisi jenis usaha klien, status kepemilikan klien, dan sebagainya. Terdapat juga kolom yang berisi referensi dan hasil analisis. Hasil analisis ini terdiri dari high dan low. High dan low ini sesuai dengan simpulan pada masing-masing aspek yang dianalisis. Jika kondisi simpulan high, maka user harus menjelaskan mitigasi risiko yang akan dilakukan untuk tetap menerima perikatan tersebut. Penjelasan mitigasi risiko dapat dijelaskan pada kolom yang ada di bawah tersebut. Dijelaskan bagaimana auditor melakukan mitigasi risiko. Selanjutnya yaitu A120 alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Nah, alokasi jam jasa ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu jenis pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati. Yang kedua itu ada rencana penggunaan jam jasa dalam setiap tahapan. Yang ketiga ini ada rencana alokasi jam jasa per tim pada saat tahapan audit. Selanjutnya ada tabel analisis kompetensi sumber daya untuk pelatihan berkelanjutan. Nah, analisis tersebut terdapat informasi terkait kebutuhan pengembangan kompetensi personel KAP. Jika KAP telah melakukan tindak lanjut atas pengembangan kompetensi tersebut, maka harus didukung oleh dokumentasi yang dilampirkan pada kertas kerja ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila, yaitu A130 dan A140. Baik, terima kasih Aziza. Saya akan menjelaskan A130 tentang surat perikatan. Nah, di mana surat perikatan ini adalah untuk menganalisis surat yang akan ditandatangani oleh KAP dengan klien. Nah, di sini sudah tertera ada beberapa informasi mengenai identitas KAP dan perusahaan
seperti nama KAP, nama klien, alamat, dan sebagainya yang kalian bisa lihat di sini. Ini juga ada tanggal mulai, tanggal siap, dan tanggal di-review. Nah, diisi berdasarkan jam kerja atau tanggal mulai yang akan dikerjakan pada surat perikatan. Nah, setelah itu ada juga beberapa yang harus dipastikan dalam surat perikatan, yaitu ada beberapa pertanyaan yang harus dipastikan antara KAP dengan klien. Nah, di sini juga ada hasil analisisnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya asumsikan semua jawabannya itu ya atau sudah ada. Jadi, sehingga dengan demikian setelah saya mengklik semuanya iya, akan muncul simpulan atau analisis dari atlas ini yang bahwa surat perikatan memadai atau siap digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang A140 tentang surat tugas. Nah, untuk surat tugas ini merupakan kertas kerja untuk mengecek kelengkapan surat tugas untuk tim perikatan yang akan melaksanakan audit. Nah, jadi di sini juga tentunya sudah pasti ada informasi tentang KAP dan klien. Nah, di bawahnya juga sudah ada susunan tim perikatan bersumber dari A120 yang sudah dijelaskan oleh teman saya Aziza tadi. Nah, di sini sudah ada beberapa tim dan peran tim untuk melakukan kerjasama yang antara tim KAP dengan klien. Dan selain itu juga ada beberapa hal yang harus dipastikan dalam surat tugas, di mana ada 5 pertanyaan yang saya asumsikan semuanya sudah ya atau sudah tersedia, sehingga ada muncul di sini surat tugas memadai. Gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Faris. Ya, terima kasih Salsa. Selanjutnya, A150 mengenai pernyataan independensi. Kertas kerja ini berisi informasi mengenai hasil analisis KAP terhadap independensi atas pelaksanaan audit, baik untuk tim perikatan maupun kantor akuntan publik. User diminta untuk menggunakan pilihan drop-down dalam menjawab pertanyaan. Nah, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, terdapat ya profil dari KAP dan klien, selanjutnya ada periode pekerjaannya. Juga telah terbagi tim-tim dan perannya masing-masing dalam menghadapi kliennya. Bisa ke bawah nggak? Lalu ada form independensi yang setidaknya tersaji. Nah, dalam pernyataan form ini bisa dilihat hasil analisisnya ada 2 pilihan, yaitu ya dan tidak. Di sini kami berasumsi bahwa keempat dari hasil analisis ini adalah ya, sehingga akumulasi dari hasil analisis menyimpulkan pernyataan independensi yang memadai. Selanjutnya, A150 mengenai komunikasi tahap praperikatan. Adapun kertas kerja ini digunakan kertas kerja lain untuk mengidentifikasi komunikasi konsultasi yang terjadi di antara tim perikatan dalam rangka proses pelaksanaan audit. User diminta untuk menggunakan pilihan drop-down dalam menjawab pernyataan. Nah, berbeda dengan slide yang sebelumnya, pada A160 ini terdapat checklist komunikasi antara tim perikatan yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kesepahaman tim perikatan. Yang kedua, konsultasi selama perikatan. Sama dengan slide sebelumnya, kami mengasumsikan hasil analisis ini berupa jawaban ya. Dan dari akumulasi hasil analisis, terdapat kesimpulan yang mengatakan komunikasi memadai. Lebih kurang begitu hasil dari pemaparan penggunaan aplikasi Atlas.
Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 5 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.